Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang akan kita pelajari pada hari ini dapat mudah dimengerti oleh anak-anak sekalian. Nah, tahukah kalian sekarang kita akan belajar materi tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang indahnya keragaman di negeriku. Nah, tahukah anak-anak bahwa di Indonesia ini banyak sekali keragaman, yaitu ada keragaman bangsa, ada keragaman agama, ada keragaman budaya, dan juga ada keragaman bahasa. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian dan buka pada halaman 25. Nah, di situ kan ada sebuah peta. Kalian amati peta tersebut. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa pertanyakan kepada ibu. Bagaimana? Sudah memahami peta yang ibu berikan? Nah, dari peta tersebut sudah terlihat ya bahwa di negara kita ini banyak terdiri sebuah pulau-pulau. Nah, itu juga ada juga perairan. Nah, dengan adanya sebuah peta itu, kita di sini akan membaca sebuah faktor-faktor penyebab adanya keragaman masyarakat di Indonesia. Kalian buka di halaman 26. Di situ ada sebuah teks, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan keragaman di masyarakat Indonesia. Nah, yaitu yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Pada letak strategis wilayah Indonesia ini ada di antara benua Asia dan juga benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi alam negara kepulauan. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 5 Oktober 2016 ada 13.466 pulau di Indonesia. Nah, hal ini yang menyebabkan atau yang mengakibatkan banyaknya suku bangsa di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nah, yang ketiga itu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di wilayah Indonesia ini ada dataran rendah, dataran tinggi, ada juga pantai, ada pegunungan, ada laut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi yang didukung oleh sarana dan prasarana akan memperlancar hubungan masyarakat. Sedangkan transportasi yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana akan
menyulitkan hubungan sosial masyarakat. Yang keempat yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masyarakat kota biasanya lebih mudah menerima perubahan, sedangkan pada masyarakat pedalaman itu sulit untuk menerima perubahan. Nah, dari faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia ini, silakan anak-anak sekalian mencari ide pokok pikiran dari sebuah teks tersebut dan kalian rangkum hal-hal yang menurut kalian penting dan akan dikumpul pada hari ini. Baiklah, bagaimana? Apakah sudah selesai untuk merangkum atau mencari hal-hal penting dari sebuah teks? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, kita tadi kan sudah mengetahui adanya faktor-faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, dengan adanya keragaman masyarakat di Indonesia ini, kita seharusnya menerima keragaman itu sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bisa saling menghargai, menghormati, menjaga, bekerja sama untuk menciptakan kerukunan serta kenyamanan. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia dan sikap kita terhadap keragaman tersebut, nah sekarang kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, sekarang kalian buka halaman 27. Nah, di situ ada tabel dan juga ada paragraf singkat tentang keragaman budaya di Indonesia. Kalian baca paragraf tersebut dan ini Ibu ada tugas kelompok dan kita akan membentuk 6 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan Ibu berikan ke kertas, yaitu ada tabel true and false. Nah, yaitu kalian memilih benar atau salah dari sebuah pernyataan. Nah, di sini Ibu ada yang pertama ada pernyataan semisal Indonesia ada di antara benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, di situ ada kolom di sebelahnya pernyataan tersebut benar atau salah. Kalian tinggal mencontek. Nah, kalian diskusikan oleh kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Baik, apakah sudah selesai? Anak-anak sudah. Sekarang dikumpulkan tugasnya, nanti Ibu akan cek. Nah, dari sini kita sudah belajar banyak sekali
yaitu yang pertama kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan keragaman budaya, keragaman masyarakat di Indonesia, dan kita sudah mengetahui bagaimana sikap kita terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keragaman atau sikap kita adanya keragaman yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, sebelumnya, apakah sudah bisa dipahami apa yang kita pelajari pada hari ini? Ibu akan bertanya. Keragaman, dengan adanya keragaman di masyarakat Indonesia, dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia, bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, silakan. Ya, dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia, sebaiknya kita harus bisa saling menghargai, menghormati, menjaga, dan bekerja sama untuk menciptakan kerukunan dan kenyamanan. Nah, walaupun kita itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, mungkin pelajaran kita hanya sampai di sini, atau masih ada dari siswa-siswa yang ingin bertanya? Tidak ya, berarti semuanya sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, sekian dari Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa, berakhir juga kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.